Baik, terima kasih Umi Yuyun, terima kasih Ustadz Salim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, syukur tiada terhingga nikmat Islam yang merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin hari kegiatan kita semakin menambah keberkahan umur, keberkahan usia kita, keberkahan ilmu kita, dan mudah-mudahan dengan hal kecil yang kita lakukan di setiap pagi ini menambah berbagai keberkahan, menjadi wasilah dibukakan berbagai pintu maghfirah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yaitu karangan Syekh Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk ke bab 22 ya, ke bab 22. Nah ini babun fin nasihah, bab tentang nasihat. Jadi sudah masuk ke bab 22. Nah, di sini sudah disajikan dari Syekh Imam An-Nawawi bahwa intinya tentang nasihat ini beliau mengawali dengan meyakinkan kepada kita semua bahwa sesama muslim itu bersaudara ya. Dengan firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 di sini, tapi yang dikutipnya yang pokoknya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah adalah bersaudara. Fa'aslihu ma baina akhwaikum, maka damaikan di antara keduanya ya ketika berselisih. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi dalam bahasan ini kita diingatkan oleh Syekh Imam An-Nawawi tentang persaudaraan sesama muslim. Kita lihat di surah Al-Hujurat ayat 10 ini luar biasa, bahwa surah Al-Hujurat ayat 10 secara selintas ya, bahwa ayat ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya diantaranya bahwa beliau menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, sesungguhnya bersaudara, bahwa saudara seagama ya, bahwa kita semua saudara seagama. Dalam hadisnya al-muslim akhul muslim, bahwa orang muslim itu saudara bagi yang lain gitu. La yazlimuhu, tidak boleh ia berbuat aniaya ya terhadap sesama muslim lainnya. Wala yuslimuhu, tidak boleh juga menjerumuskan gitu sesama muslim gitu ya. Bahwa alhamdulillah kita juga dipersatukan ya dalam komunitas ini. Semakin kita terikat dengan persaudaraan sesama muslim, bahwa kalau dalam hadis riwayat Bukhari ya, ada masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad, bahwa perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling lemah lembut ya, seperti satu tubuh. Jadi kita ya, idzashtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasad bisahri wal humma. Nah, di antara kita sesama muslim itu seperti satu anggota tubuh ya,
ketika ada yang sakit, maka semua anggota tubuh lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur gitu. Nah, seperti ini seharusnya seorang muslim, maka fa'aslihu baina akhwaikum, maka harus berdamai ya, berdamai ketika ada perselisihan dan lain sebagainya misalnya. Nah, implikasi dari persaudaraan, rasa cinta, rasa damai, kemudian persatuan, ini menjadi landasan utama ya di masyarakat muslim, bahwa di ayat selanjutnya Imam An-Nawawi mengutip bahwa sesama saudara kita itu, sesama muslim itu, sesama saudara harus ditunjang dengan an-nasihah. Sebelumnya kita simpulkan dulu kandungan surah Al-Hujurat tadi ya, bahwa orang mukmin meskipun bukan saudara sekandung, maka sesungguhnya kita terikat dengan ukhuwah imaniyah ya, persaudaraan seiman. Nah, kita simpulkan dulu sebelum membahas yang ayat berikutnya ya, bahwa orang mukmin kita ya, walaupun tidak senasab, tidak sekandung, maka kita semua terikat dengan ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Bahwa ketika misalnya ada di antara orang beriman ya ada berselisih, maka kewajiban kita sebagai muslim lainnya mendamaikan gitu ya. Nah, dan di sini intinya orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh perbuatannya gitu ya, bahwa persatuan dan kesatuan itu insya Allah akan melahirkan rahmat ya untuk semuanya, dan perpecahan sesungguhnya hanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beliau mengawali dengan surah Al-Hujurat ayat 10, dan juga kesananya di surah Al-A'raf ya, di surah Al-A'raf, bahwa di sini digambarkan bagaimana Nabi Nuh ya menyampaikan nasihat untuk umatnya, kemudian Nabi Hud ya, ana lakum nasihun amin, bahwa aku itu adalah nasihun, bahwa penasihat amin, terpercaya gitu. Nah, bagaimana di sana ditegaskan Nabi Hud ya, beliau sudah menyampaikan perintah Allah kepada umatnya dan menyampaikan, menegaskan bahwa beliau itu adalah seorang nasihun amin, orang yang memberi nasihat gitu ya, amin, yang bisa dipercaya. Itu menegaskan kepada kaumnya. Namun kita tidak akan terlalu panjang lebar karena waktunya juga tidak terlalu banyak, bahwa langsung saja ke yang pokoknya ya. Dalam salah satu hadisnya bahwa ada ad-dinu an-nasihah ya, sudah sangat terkenal nih kajian ini, ad-dinu an-nasihah, bahwa ada hadis ya dari Abi Ruqayyah. Nah, di sana ada hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab di sini ya, qala lillah. Yang pertama adalah agama itu nasihat yang pertama bagi Allah, kemudian wali rasulih, bahwa agama itu nasihat bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan umat Islam secara umum. Jadi Syekh Imam An-Nawawi dalam bab 22 ini yang pertama menegaskan bahwa kita itu sesama mukmin, saudara seiman, saudara ukhuwah Islamiyah ya, dipersatukan dalam Islam dan dipersatukan dalam keimanan yang sama, yang merupakan salah satunya itu harus ada saling menasehati ya. Di sini diantaranya beliau mengutip hadis mengenai ad-dinu an-nasihah, bahwa
agama itu adalah an-nasihah, bahwa kita bahas dulu bahwa an-nasihah itu adalah, kalau kata Al-Khattabi ya, definisi an-nasihah itu adalah kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Kan kita sering mendengar nasihat itu apa ya? Kalau di Jami'ul Ulum wal Hikam disampaikan bahwa definisi nasihat itu ini kan kita bab an-nasihah ya, bab nasihat. Nah, definisinya, nah menurut Jami' al-Ulum wal Hikam disampaikan bahwa an-nasihah itu, nasihat itu adalah kalimat yu'abbaru ya, kalimat yu'abbar yang diungkapkan biha dengannya an jumlah, jadi kalau di bahasa itu kan ya, di bahasa apa secara garis besar, an-nasihah, nasihat itu adalah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah hiya iradatul khair lil mansulahu, bahwa nasihat itu adalah kalimat yu'abbar, ungkapan, biha dengan kalimat itu bisa mewujudkan ya, iradatul khair, bisa mewujudkan kebaikan, lil mansuh kepada yang dinasihati gitu ya. Nah, jadi kalimat-kalimat atau ungkapan yang memiliki makna ya, memberikan kebaikan kepada yang diberikan nasihat. Nah, di sini Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan salah satu hadisnya, ini sangat terkenal ya, yang sangat populer, ad-dinu an-nasihah, bahwa din, agama itu adalah nasihat. Nah, ini bahwa ad-din dalam hadis tadi maksudnya adalah agama ya, bahwa ad-din itu bimakna al-jaza, pembalasan. Nah, bahwasanya nasihat itu kita ambil secara ringkasnya dulu, bahwa nasihat itu begitu penting ya, karena Nabi menjadikannya bagian dari agama, bahwa ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Nah, jadi harus membudaya di antara kita saling memberikan nasihat ya, nasihat ini adalah sesuatu yang penting karena nisfuddin, bagian dari agama. Nah, bahwa Rasulullah di sini dalam hadis ini menyampaikan secara global ya. Ini salah satu metode penyampaian Rasulullah, ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi beliau secara global dulu, kemudian baru merinci. Nah, ini para sahabat luar biasa sekali, mereka itu begitu haus akan ilmu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat yang ar-rasikhuna fil ilmi ya. Grup kita namai ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang rakus gitu, yang haus akan ilmu gitu ya. Meneladani para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan ad-dinu an-nasihah, dengan serta-merta mereka bertanya ya, liman untuk siapa wahai Rasul? Nah, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah memulai penyebutan ya dengan hal yang penting, bahwa nasihat itu yang pertama adalah ad-dinu an-nasihah lillah. Yang pertama itu adalah agama itu nasihat bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah ya, bagi imam umat muslim secara umum. Nah, ini bahwa nasihat bagi Allah. Nah, sering nih hadis ini dibahas bahwa ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang pertama lillah. Nah, nasihat bagi Allah itu diantaranya bahwa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian bersaksi bahwa Allah itu ahad gitu, bahwa itu esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Nah, ini kemudian bahwa nasihat bagi kitab Allah ya, lillah, kemudian wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah itu bahwa kita sebagai muslim harus membela Al-Quran dari penyelewengan atau yang mengubah makna Quran gitu. Kemudian kita sebagai mukmin membenarkan setiap apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, la syakka gitu, tanpa ada keraguan gitu. Kemudian menjalankan setiap perintah Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran.
Kemudian menjauhi gitu ya, berusaha untuk menjauhi setiap larangan dalam Al-Qur'an. Kemudian mengimani bahwa hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah hukum yang terbaik gitu, sebaik-baik hukum gitu. Tidak ada hukum yang lebih baik dari Al-Qur'an. Mengimani bahwa Quran itu adalah kalam Allah ya, kalamullah secara huruf, secara makna, bahwa Quran itu bukan makhluk sebagaimana yang dituduhkan oleh kelompok lain. Kemudian lillah tadi ya sudah, wali kitabihi wali rasulihi. Nasihat bagi Rasul itu maksudnya adalah bahwa kita sebagai mukmin harus ittiba kepada beliau ya, mengikuti setiap tuntunannya. Bahwa diterimanya suatu amal itu syaratnya adalah lillah, karena Allah juga ittiba kepada Rasulullah gitu. Jangan sampai kita melebih-lebihkan juga apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengimani bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, bahwa beliau itu adalah shadiqul masduq gitu ya, yang jujur dan yang dibenarkan oleh kita semua. Tentu saja dengan menjalankan seluruh perintah dari Rasulullah ya, sebisa mungkin kita bertahap mengkaji di setiap harinya ayatnya, hadisnya ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dimampukan mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah ya, menjauhi setiap larangan yang Rasulullah sampaikan, membela syariatnya gitu ya, syariat Islam. Kita harus menjadi yang terdepan dalam membela syariat Islam. Nah, dalam kajian seperti ini nih juga adalah di bagian dari membela syariat Islam. Kemudian mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasulullah adalah sama gitu ya, sama dengan yang datangnya dari Allah gitu, dalam segi mengamalkannya. Jadi jangan dipilah-pilah, ini mah Quran, ini mah hadis dalam mengamalkannya. Bahwa diimani bahwa apapun yang datang dari Rasulullah itu adalah sama seperti yang datang dari Allah, dalam hal kita mesti mengamalkannya. Kemudian membela Rasulullah ya, itu juga adalah kalau yang para sahabat kan masih hidup, jelas membela Rasulullah itu mereka membela ketika Rasulullah perang dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, nah ini mudah-mudahan kita juga termasuk pembela ajaran beliau yang senantiasa setiap paginya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, membahas, mengkaji satu hadis, dua hadis ya. Ini juga bagian dari membela ajaran beliau gitu. Nah, kemudian maksud dari nasihat wali a'immatil muslimin, nasihat imamnya umat Islam. Nah, imamnya umat Islam itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah ulama rabbaniyun. Ulama rabbaniyun, nah, bahwa maksud dari kita sebagai muslim harus ad-dinun nasiha, bahwa agama itu nasihat bagi imamnya umat Islam. Bahwa kita tahu imamnya umat Islam itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah ulama rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah ulil amri yang hakiki. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Nah, mereka terapkan ya pada diri mereka, pada hamba Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nasihat kepada ulama kaum muslimin itu ya, nasihat wa ammatihim, nasihat kepada ulama kaum muslim itu diantaranya adalah bisa dengan cara mencintai mereka ya, mencintai ulil amri tadi ya, ulil amri yang hakiki ya, yaitu para ulama yang betul-betul diwarisi ilmu, akhlak, amal, dakwah dari Rasulullah gitu ya. Bahwa kita harus mencintai mereka, kemudian menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran, seperti bagaimana mereka menyebarkan syariat Islam melalui tulisan, melalui karya. Nah, ini kan karyanya Syekh Imam An-Nawawi. Kita juga bagian dari bagaimana kita mengkaji lagi ya
karya-karya para ulama yang luar biasa, kemudian membela kehormatan mereka. Nah, ketika pun ada kesalahan ya, para ulama meluruskan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian mengingatkan para ulama ya dengan kebaikan, dengan mengarahkan misalnya ketika menyampaikan dakwah itu dengan strategi yang pas gitu ya. Nah, kemudian nasihat kepada penguasa. Nah, tadi kan ada dua ya, bahwa wali aimatil muslimin, pemimpinnya orang muslim itu ada ulama, dan yang kedua adalah penguasa. Bagaimana kita dalam agama Islam ya, nasihat kepada penguasa itu bahwa kita meyakini mereka adalah pemimpin kita. Kemudian menyebarkan kebaikan mereka kepada rakyat ya, bahwa sehingga membuat rakyat itu mencintai pemimpin kita gitu, menjalankan kepemimpinan dengan baik. Jadi jangan yang disebar itu aib-aib penguasanya, tetapi di sini adalah wali aimatil muslimin ini. Tapi tentunya mungkin dilihat dulu ya di sini bahwa pemimpinnya yang seperti apa, bahwa menjalankan perintah, menjauhi setiap hal yang dilarang oleh penguasa selama bukan dalam rangka maksiat kepada Allah, karena tidak la ta'ata fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh penguasa itu sendiri ya, mereka zalim, tetaplah mereka ditaati dalam perintahnya, bukan dalam mengikuti maksiat yang mereka lakukan gitu. Jadi intinya kalau pemimpin kita zalim ya, mereka menzalimi diri sendiri ya, tetap harus kita taati perintahnya, tetapi bukan mengikuti maksiat yang mereka lakukan. Nah, dalam Islam seperti itu ya, perintahnya bahwa tadi bahwa penguasa itu ya, para penguasa kita harus menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh pemerintah ya, atau dalam penguasa itu, selama bukan perintah untuk maksiat ya, karena tadi la ta'ata fi maksiatil khaliq, bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi ketika pun mereka para penguasa bermaksiat, melakukan kezaliman, tetap mereka ditaati perintahnya gitu, bukan kita mengikuti maksiat yang mereka lakukan. Kemudian menutup aib ya, menutup aib penguasa sebisa mungkin gitu, bukan menyebarkannya gitu. Namun tetap nasihat itu berlangsung gitu. Jadi kita tetap memberikan nasihat kepada mereka lewat orang-orang dekat mereka gitu ya, tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Jadi dalam kewajiban menutup aib itu harus ditutup sebisa mungkin, tidak untuk disebarkan gitu ya. Tetapi dalam kewajiban memberikan nasihat itu tentu saja harus dilakukan. Nah, kemudian tidak boleh memberontak ya kepada mereka, kecuali ketika melihat kekufuran yang nyata gitu, bahwa mereka berbuat kekufuran yang nyata. Kalau itu berbeda lagi. Jadi dalam masyarakat Islam, pemimpin ya atau penguasa itu memang harus ada, baik yang memimpin masyarakat banyak ataupun masyarakat yang lebih khusus. Nah, kemudian ini nasihat kepada orang awam. Nah, ini ya wa ammatihim. Kalau tadi a'immah ya, pemimpin, yang terakhir itu wa ammatihim, nasihat kepada orang awam. Nah, ini harus berbeda dengan penguasa ya. Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa menasehati sesama muslim selain ulil amri tadi berarti adalah menunjukkan berbagai kemaslahatan untuk mereka, baik dalam urusan duniawinya, ukhrawinya gitu ya. Tidak menyakiti mereka, mengajarkan sesuatu yang mereka tidak tahu, menolong mereka dengan semampu kita, dengan perbuatan kita, perkataan kita, saling menutup aib ya, menghilangkan mereka dari sesuatu yang membahayakan, memberikan sebanyak mungkin manfaat gitu ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi seperti itu bahwa menurut Syekh Utsaimin ya, bahwa bagaimana cara menasehati sesama muslim. Nah, maka beliau menyampaikan ya,
bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa menurut Syekh Utsaimin nasihat itu adalah kamu suka jika saudaramu memiliki apa yang kamu miliki. Jadi kan tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, bahwa tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kata Syekh Utsaimin misalnya bahwa nasihat ini adalah kamu senang gitu jika saudaramu memiliki apa yang kamu miliki, dan kamu bahagia sebagaimana kamu juga ingin melihat orang lain bahagia, bahwa kamu juga merasa sakit ketika mereka disakiti, bahwa kamu juga bermuamalah bersikap baik dengan mereka sebagaimana kamu pun ingin diperlakukan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan nasihat di sini sesama muslim bahwa kita harus merasakan kebahagiaan. Ketika kita bahagia, kita pun menginginkan orang lain bahagia. Ketika kita sakit ya, mereka tersakiti, kita pun merasa sakit. Ketika bersikap baik ya, kita bermuamalah dengan baik karena kita pun ingin diperlakukan baik seperti dalam hal ini gitu ya. Nah ini diantaranya Al-Fudail bin Iyad menyampaikan bahwa al-mu'min yasturu wa yansahu wal fajir yahtaku wa yu'ayyiru. Jadi al-mu'min itu, seorang mukmin itu yasturu, sudah terbiasa menutupi aib saudaranya gitu. Jadi sesama muslim itu kalau di kita kan malah aib sama saudara itu malah diungkap ya. Al-mu'min, seorang mukmin itu dalam melaksanakan ad-dinu an-nasihah ini ya, bahwa agama itu adalah nasihat, bahwa al-mu'min, bahwa seorang mukmin itu yasturu, harus menutupi aib sesama saudaranya, wa yansahu, dan saling menasehati ya, menasehatinya gitu. Wal fajir, sedangkan orang fajir, pelaku dosa, yahtaku, bahwa mereka itu terbiasa membuka aib, wa yu'ayyiru, dan menjelek-jelekan saudaranya. Nah itu jadi harus dibedakan ya, kita sesama muslim, sama mukmin saling menutup aib, kemudian menasehati gitu ya, saling menasehati. Sedangkan orang yang fajir itu mereka yang selalu terbiasa membuka aib orang lain, kemudian menjelek-jelekan saudaranya ya, wa yu'ayyiru. Dan Imam Hasan Al-Basri ya menyampaikan bahwa inna, sesungguhnya, ahabba ibadillah, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah ya, inna ahabba ibadillah, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah ya, alladzina, yaitu orang-orang yang yuhibbunallah ila ibadih wa yuhibbuna ibadallah ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah, bahwa sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya gitu. Jadi itu Allah akan mencintai hamba tersebut karena dia mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah gitu. Dan saling mencintai hamba Allah itu karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena bagernya gitu ya, bukan karena yang lain-lain, tapi betul-betul mencintai hamba Allah itu karena Allah gitu ya. Nah di sini ya, wa yas'auna fil ard, di muka bumi ini, bin nasihah, ia pun memberi nasihat kepada yang lain. Nah ini ya, semoga Allah memberikan kita semua sifat saling mencintai sesama kita ya, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nah jadi intinya bab 22 itu seperti itu ya, bahwa kita dilahirkan menjadi saudara seiman. Kewajiban kita untuk saling menasihati ya, memberikan saling mencintai, saling menasihati, baik dalam kebaikan, menasihati dalam ketakwaan. Nah harus dilakukan seperti itu. Nah kita closing ya, kesimpulannya bahwa bab 22 ini Syekh Utsaimin ya, bab tentang nasihat ini beliau mengawali dengan surah Al-Hujurat ayat 10
innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita adalah sesama mukmin itu bersaudara. Kemudian menggambarkan ya tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, wa ansahhu lakum, dan aku pun memberi nasihat ya kepada kalian. Kemudian menggambarkan tentang Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin, dan aku memberikan nasihat amin, terpercaya ya untuk umatnya. Bahwa Imam Syekh An-Nawawi menyampaikan bab nasihat ini tadi ya, nasihat itu adalah memberikan arahan kepada orang lain. Nasihat itu artinya adalah seorang mencintai saudaranya dalam kebaikan, mengajaknya, menjelaskan, memotivasi untuk melakukan berbagai hal ya. Nabi Muhammad menjadikan agama ini sebagai nasihat tadi ya, bahwa agama itu nasihat. Nabi sampai 3 kali ya, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, itu ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu nasihat. Nah, sehingga di sini lawan dari nasihat itu adalah menipu ya, nggak boleh sesama muslim saling menipu, berkhianat, berbuat curang, berbuat makar gitu ya. Nah, kemudian Syekh Imam An-Nawawi tadi ya menyampaikan 3 ayat dalam bab ini, yaitu tadi sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, jika kalimah ini ditetapkan pada diri orang mukmin, bahwa jika persaudaraan di antara kaum mukmin itu terwujud, maka pasti persaudaraan itu adalah buah dari nasihat. Nah, jadi kewajiban bagi seorang mukmin tadi ya harus menjadi sebagaimana yang Allah firmankan, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara, saudara seagama ya, bahwa persaudaraan dalam agama itu lebih kuat dari persaudaraan senasab gitu. Bahkan persaudaraan dan nasab itu jika tanpa agama maka tidak ada artinya gitu. Jadi sekali lagi bahwa persaudaraan dalam agama itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Nah, bahkan kalau kita yang menjalani persaudaraan senasab jika tidak didasari agama, maka itu tidak ada artinya. Nah, jadi oleh karena itu ya Allah menyampaikan dalam surah Hud tadi ya, kemudian dalam surah Hud ayat 45. Nah, mudah-mudahan ini kita sebagai seorang mukmin walaupun berjauhan gitu ya, berbeda kota, berbeda negara sekalipun, bahwa kita adalah tetap bersaudara. Jadi seorang saudara harus memberikan nasihat kepada saudara yang lain, menyampaikan kebaikan tadi ya, kita saling menyampaikan kebaikan, kemudian lain-lainnya gitu ya, mengajak untuk amar ma'ruf nahi munkar, sehingga betul-betul terwujud saudara seiman itu betul-betul terwujud gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Syekh Imam An-Nawawi tadi ya tentang bab nasihat ini, bahwa tadi sudah disimpulkan agama itu adalah nasihat untuk siapa-siapa saja ya. Nasihat kepada Allah artinya ikhlas kepada Allah, menyembah Allah gitu ya, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan dari diri kita, bahwa hanya Allah yang harus disembah dengan penuh kecintaan gitu ya, melaksanakan apapun yang Allah perintah, mencapai cintanya Allah gitu ya, mengagungkan Allah, mencegah dan menghindari sedapat mungkin apapun yang dilarang oleh Allah, dan menghadirkan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Bahwa dengan nasihat kepada Allah itu harus terus mengingat Allah ya, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita gitu ya. Nah, bahwa kita harus mengingat Allah dengan hati kita dalam setiap kondisi, dalam setiap kesempatan gitu ya, mendengarkan ayat-ayat Allah dan berpikir tentang penciptaan Allah gitu ya, berpikir tentang mentadaburi siang malam kenapa terjadi, berpikir tentang kudratullah ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, mentadaburi betapa luar biasanya gunung, hewan dan sebagainya. Jadi terus mengingat Allah dalam hati kita semua. Nah, kemudian sudah ya tadi yang lain-lainnya disampaikan, tidak usah disimpulkan semuanya. Yang terpenting kita semua mampu mengamalkannya ya, bahwa ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat untuk siapa saja. Tadi sudah disampaikan semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah ya untuk melaksanakan
hadis dan ayat ini ya, bahwa tadi rinciannya nasihat untuk berbagai aspek itu seperti apa. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian tentang ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu nasihat. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin diikat dengan persaudaraan seiman ya. Di antara kita ada yang sakit walaupun belum pernah bersua, belum pernah bertemu, tetapi ikatan kita alhamdulillah sangat kuat gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah semuanya atas kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan kita dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin menambah keberkahan, kita semua saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak ada di antara kita yang paling soleh, yang bisa memberikan syafaat untuk kita semua. Kita saling berpegangan tangan gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan untuk kita, yadullah ma'al jamaah, bahwa pertolongan Allah itu ada di atas orang-orang yang berjamaah. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ahsanal jaza untuk Bunda Dokter yang telah memberikan asupan nutrisi keimanan sehingga hati kita menjadi segar kembali. Baiklah, kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.